Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksplorasi konsep modul 3.1 Prinsip pengambilan keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Etika di sini tidak berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang, namun merupakan sesuatu yang berlaku secara universal. Seseorang yang memiliki penalaran yang baik sepantasnya menghargai konsep-konsep dan prinsip-prinsip etika yang pasti. Prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa, maupun agama seseorang. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Bujukan moral dan dilema etika. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi di sini ditekankan pada benar versus salah. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Ditekankan di sini adalah benar versus benar. 3 prinsip pengambilan keputusan. Ketiga prinsip ini yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia saat ini. Qidr 2009 halaman 144. Ketiga prinsip tersebut adalah 1. Berpikir berbasis hasil akhir end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking. Perlu diingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang mengikutinya, dan oleh sebab itu setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak pada murid. Di sini kami melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan terhadap teman sejawat studi kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi. Ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak tentang modul 3.1 prinsip pengambilan keputusan. Di sini ada sebuah kasus yang ingin saya sampaikan ke jenengan, ingin tahu bagaimana panjenengan mengambil suatu keputusan. Kasusnya adalah Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati dengan kelas panjenengan itu bersebelahan persis. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari,
Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atau kelas yang dibimbingnya? Dalam kondisi apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Baik, terima kasih Bapak Ahmad selaku calon guru penggerak. Mengenai kasus yang ada di kelas 5 karena paralel, apa yang dilakukan teman saya atas nama Bu Tati? Yang pertama, untuk mendisiplinkan anak, saya setuju, karena disiplin itu harus disiplin memang gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bu Tati itu sangat keterlaluan. Satu hal yang tidak bisa diterima, karena itu saya melihat, saya mendengar ada anak yang nangis. Saya lihat di depan kelas itu anak itu melakukan kesalahan sehingga dihukum oleh Bu Tati seperti itu. Ini saya yang tidak setuju. Ya, kalau menurut disiplin saya setuju, karena tujuan Bu Tati itu agar nilainya itu bagus, tetapi jangan keterlaluan. Kita adalah seorang pendidik dan juga seorang pengajar. Tugas pengajar itu memberikan ilmu, mendidik anak agar lebih baik. Jadi cara mendidik anak, saya tidak setuju apa yang dilakukan Bu Tati. Kita bisa memberikan hukuman yang lain, ya, agar tidak seperti itu. Gitu loh. Kan kita sebagai pendidik kan bisa mencari cara agar anak itu disiplin, tapi tidak dengan yang dilakukan oleh Bu Tati tadi. Itu sangat keterlaluan, saya tidak setuju, terus terang. Terus apakah saya itu dapat menginterupsi secara pribadi, karena di lembaga itu ada kepala sekolah. Jadi langkah saya itu mengajak teman-teman urun rembuk, mengajak rembuk kepada kepala sekolah, bagaimana cara kita itu menyampaikan kalimat yang ditujukan oleh kepada Bu Tati. Ya, jangan sampai Bu Tati itu tersinggung, karena apa yang dilakukan itu sudah sangat keterlaluan. Saya tidak setuju. Itu sudah, Pak. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Anang saya juga setuju, karena dalam mendidik anak itu kita juga harus melihat kodrat mereka, tidak harus melaksanakan dengan kekerasan. Kita juga harus berbasis simpati dan juga bagaimana kita cara mengolah emosi dalam memberikan arahan yang baik untuk anak. Bukan kita memberikan hukuman yang membuat anak jerat, tapi seandainya diberikan sesuatu yang lebih mendidik, seperti anak itu dikasih tugas tambahan atau gimana, itu lebih bagus. Saya kira itu, Pak. Saya kira tanggapan Bapak tentang kasus yang ini itu sudah bagus dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Pengambilan keputusan ini sangat berpengaruh nanti kepada saya dalam program pendidikan guru penggerak. Terima kasih kembali Pak Ahmad. Semoga sukses. Amin.